ya Allah, mana ganjaran saya? Selama hidup saya di dunia, saya rajin sodako. Saya rajin membantu orang. Di mana pahala sodako saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kopi Hitam 24 bersama saya Fikri Basa dalam acara Ngobrol bareng Fikri. Luar biasa. Kali ini saya berdua bersama Akang yang Ustadz Iwan. Siap. Yang biasa saya panggil Akang. Nah begini Kang, sebelumnya kita sapa dulu kepada subscriber dan viewer. Baik. Mudah-mudahan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, buat kita juga selalu sehat. Amin. Selalu diberikan kekuatan agar kita selalu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ya itu sebahagian daripada nikmat Allah yang patut kita syukuri. Ya, kita diberikan sehat, kita mengaplikasikan lewat kita beribadah, ya. Arti tandanya kita syukur bil arkan. Ya, syukur bil arkan itu ya ketika kita diberikan kesehatan, kita melaksanakan ibadah, sholat, ya, zakat dan juga zikir, baca Quran dan yang lainnya, taat kepada Allah, itu sebagai ya salah satu nilai plus kita untuk dikatakan yang disebutnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi sebelumnya saya mau tanya dulu ini saya diundang ini temanya apa nih? Apa sebenarnya ini kita mau ngobrol-ngobrol santuy dengan temanya itu adalah pelit dan dermawan. Gitu. Jadi temanya malam ini kita pelit dan dermawan. Baik. Sebenarnya pertanyaannya begini Kang, soal pelit dan dermawan. Oke. Apa sih yang menjadi kerugian buat kita ketika kita mempunyai sifat pelit, dan apa sih keuntungannya ketika kita mempunyai sifat dermawan gitu aja kan? Jadi apa sih kerugian ketika kita mempunyai sifat pelit dan apa sih keuntungannya ketika kita mempunyai sifat dermawan gitu. Jadi ya, dalam hadis dikatakan seperti ini, untuk orang yang pelit terlebih dahulu. Pelit dulu ya. Itu jelas satu kerugian buat kita. Ya. Ba'idun minan nas, ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Itu untuk gambaran orang yang pelit. Dalam hadis dikatakan seperti itu. Jauh dari manusia, jauh dari Allah, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Itu orang yang pelit. Kerugiannya terbesar adalah ketika dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka rahmat Allah, kasih sayang Allah tidak akan datang kepadanya, dan dia akan didekatkan kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu kerugian terbesar. Dan juga ketika kerugian terbesar di dunia, orang yang pelit dijauhkan dari manusia. Jauh dari manusia. Betul. Ya, ketika kita mempunyai tetangga nih, ya tetangga si Anu lah misalkan, ada orang yang pelit, ya, itu jangankan kita mau ngedoain dia, ya, bukan malah didoain, malah disumpahin. Bener gak? Itu kalau seandainya orang mempunyai sifat pelit. Lu tuh orang pelit banget sih. Ya, gue sumpahin lu jadi anu, kan begitu. Tapi ketika kita mempunyai sifat yang dermawan, sifat yang baik, ya, kita mau berbagi kepada orang lain, itu kita mempunyai keuntungan. Apa keuntungannya? Dalam hadis dikatakan qaribun minan nas, qaribun minallah, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar.
keuntungannya di dunia kita didekatkan ataupun dekat dengan manusia. Ya, kita kemana-mana enak, ya, nggak dimusuhin, nggak banyak musuh lah artinya. Tapi kalau kita menjadi orang yang pelit, itu musuh di mana-mana, ya, keuntungannya. Dan keuntungan terbesar adalah ketika orang yang dermawan, orang yang baik adalah dekat dengan Allah. Ketika Allah sudah dekat dengan kita, maka rahmat Allah ataupun kasih sayang Allah akan datang kepada kita. Fama'wahum jannah, maka kita yakin bakal masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, berinfak ataupun bersedekah itu tidak akan merugikan kita. Sebab dikatakan mana kosomalun min sodakotin, tidak akan pernah berkurang harta yang telah disodakohkan. Memang pada dasarnya kurang. Iya, soalnya Ya. kita ngasih. Kita memberikan, punya duit 10.000, kita sodakohkan 5.000, pada dasarnya berkurang menjadi duit kita cuman 5.000. Tetapi pada hakikatnya Allah bakal ganti. Setidaknya Allah bakal ganti di akhirat menjadi satu bangunan, ya, untuk kita tempati nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak ada ruginya. Makanya kita harus menjadi orang yang dermawan, orang yang mau memberi, ya. Memberi itu kan kita bukan dengan harta saja, ya. Yang saya sudah katakan bahwasanya ketika kita sodako, kita tidak mampu untuk memberikan lewat materi, lewat uang, kita kan bisa dengan tenaga kita. Ada pembangunan masjid, ya. Aduh, bagaimana ini saya mau bersodako tapi tidak punya duit, tapi tidak punya harta, ya. Saya punya tenaga, sodako dengan tenaga. Kita bantu kerja, kita bantu ngangkut batako, ngangkut semen, batako, ya. Makan, jangan makan doang. Kita yang bantu makan. Itu bukan bantu makan, rakus namanya. Terus kita bagaimana? Aduh, saya duit nggak punya, harta nggak punya, duit nggak punya. Ya. Tapi kita punya pikiran. Bantu dengan pikiran. Oh, ini salah caranya. Oh, ini kurang. Nah, kita bantu dengan pikiran. Yang benar tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Waduh, kita nggak punya juga nih, nggak kuat juga. Nggak punya pikiran. Bukan nggak punya pikiran, nggak mampu untuk berpikir untuk menjadikan suatu masjid bangunan yang lebih bagus. Iya. Bagaimana caranya? Udah duit kita nggak punya, terus pikiran kita nggak punya, ya, nggak punya pemikiran yang luas. Iya. Kita punya doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, semoga Engkau segerakan dan bereskan pembangunan masjid ini, itu menjadi nilai plus ataupun nilai sodako. Jadi dalam surat At-Talaq dikatakan, ya, bersodakolah dengan sekuat semampu. Jadi jangan memaksakan, ya. Kita bersodakoh juga, ya, menjadi orang yang dermawan juga, itu sesuai kemampuan kita. Iya, benar. Ya, jadi jangan dipaksakan, ya. Dan juga kita ketika bersodako jangan mempunyai sifat yang jelek ataupun melenceng lah. Ya kan, kalau bersodako itu kan kita harus mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau seandainya kita mempunyai sifat yang jelek, ya, kita bersodako tetapi kita ingin dipandang orang gitu. Kita ingin dipandang orang, itu sudah jelek. Ya. Kita tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersodako, ya, niat kita jelek, tujuan kita jelek, ya, ingin dipandang orang, bahkan ketika nanti datang ke akhirat, ya, ini bingung nih orang tersebut. Ya Allah, mana ganjaran saya? Selama hidup saya di dunia, saya rajin sodako. Saya rajin membantu orang. Ya. Di mana pahala sodako saya? Ya, dicari nggak ketemu. Di mana? Saya tidak mendapatkan pahala tersebut. Ya, kata Allah, gimana? Benar, ya. Kamu memang selama hidup di dunia kamu sering sodako, sering membantu orang, tetapi tujuanmu, ya, hanya untuk dunia dan untuk kepentingan dirimu sendiri. Maka aku, ya, ketika kamu, ya, bersodakoh untuk dipandang orang, maka aku kabulkan,
ya banyak orang yang memandangmu, tetapi nilai pahala di akhirat pun kosong. Hilang. Itu makanya ketika kita bersedekah menjadi orang yang dermawan, ya ingat ya, lillahi ta'ala, jangan sampai kita bersedekah ya dengan tujuan hanya semata dunia, karena kita ya kehidupan kita yang kelak adalah kehidupan kita di akhirat. Maka kita bersedekah akan menjadi penerang buat kita nanti di alam kubur, buat menjadi pengguberat nanti di akhirat ya, amal timbangan kita ya. Jadi dalam surat At-Talaq juga disebutkan, dikatakan berikanlah ya apa yang kamu punya ya, kelebihan yang kamu punya ya, insya Allah akan bakal timbul kebahagiaan setelah kesusahan. Seperti itu ya. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Itu makanya jangan mempunyai sifat yang pelit ya, itu kerugian yang sangat amat besar ya. Apalagi kita jauh dari Allah ya, jauh dari rahmat Allah, wah kita sudah pasti masuk ke dalam neraka ya. Lagian juga kan kalau jadi orang pelit nih ya, kalau orang mati gimana maksudnya? Maksudnya kalau kita ini bahwa hidup ini jangan sampai pelit. Soalnya nanti matinya kagak bakal bisa nguburin. Nggak bakal bisa nguburin sendiri, nggak bakal dibawa itu harta ya. Maksudnya yang gali kan ngurus orang yang gali. Iya, mandiin juga. Dimandiin. Mungkin juga. Orang mati mandi sendiri. Mandi sendiri nggak mungkin. Makanya jangan jadi orang pelit. Kalau ada mayat ataupun ada orang yang meninggal mandi sendiri ya kita kabur dong. Itu namanya bukan mayat, bukan orang meninggal, orang masih hidup namanya. Dalam hadis lain dikatakan setiap pagi itu ada 2 malaikat yang datang kepada kita, yang mendoakan kepada kita. Salah satu malaikat mengatakan, ya Allah, gantikanlah harta seseorang yang pada hari ini memberikan sedekah. Lipat gandakanlah orang yang saat ini hari ini memberikan sedekah. Balas, cepat balas, ya kata malaikat. Dan malaikat yang kedua ya mengatakan, hancurkanlah harta yang pada hari ini dia pelit. Hancurkanlah hartanya ya untuk orang-orang yang pelit. Makanya itu doa malaikat ini ya, bakal diijabah. Apalagi malaikat nggak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah perintahkan malaikat untuk sujud, maka sujud selama itu sampai hari kiamat. Ketika Allah menyuruh kepada malaikat untuk ruku, maka ruku terus sampai hari kiamat. Tapi kalau manusia, yazidu wa yanqusu. Kadang iman kita bertambah, kadang iman kita turun, bahkan turun mulu jadinya. Nggak naik. Jadi ngomongin sedekah ya Kang, maaf nih saya potong. Kalau ngomongin soal sedekah, apakah benar nih? Ini agak melenceng nih dari sifat dari dermawan sama pelit. Ngomongin soal sedekah, katanya kalau kita punya hajat, kita perbanyak sedekah. Hajat kita terkabul. Itu akan memudahkan kita. Ya, jadi ketika kita mempunyai kesulitan, ya Allah, ini mungkin salah satu dosa dari kita kan tidak tahu. Ya, as-shadaqatu tudfi'ul bala. Ya, sedekah itu bisa mencegah daripada musibah kita. Artinya apa? Ketika kita lagi susah, perbanyak sedekah. Mungkin dengan kesusahan kita, dengan keripuhan kita, ya, itu disebabkan dosa kita. Ketika kita bersedekah membahagiakan orang, itu kan orang tersebut akan berdoa kepada kita. Iya. Bener nggak? Orang itu akan berdoa kepada kita, ya Allah, ya gantikanlah rezekinya, ya Allah lipat gandakanlah rezekinya, ya Allah cepat gantikanlah orang yang dermawan tersebut. Amin. Ya, ampuni dosanya. Gitu. Dalam sejarah dikatakan pada zaman dahulu, ya pada zamannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ada seorang laki-laki miskin, ya mempunyai anak banyak.
ya, lambat laun, ya, dia merasa geram, dia merasa bingung, ya, karena sudah saking lamanya dia mengalami kehidupan itu yang miskin, dia mengalami kehidupan itu yang susah, yang ripuh, dia merasa dirinya itu udah tidak kuat, ya, padahal orang tersebut, laki-laki tersebut adalah orang yang ahli ibadah, bisa dikatakan seperti itu, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Suatu saat, suatu ketika dia merasa pusing, dia merasa bosan, dia merasa dirinya itu sudah tidak kuat lagi. Akhirnya datanglah kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Apa yang dikatakannya laki-laki tersebut? Wahai Nabi Musa, doakanlah aku agar aku menjadi orang yang kaya, agar aku menjadi orang yang sukses, agar aku mempunyai banyak harta. Itu kata laki-laki tersebut. Kalau aku sudah mempunyai harta yang banyak, ya, harta yang berlimpah, aku bakal lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu janji dia. Itu janji si laki-laki tersebut kepada Nabi Musa. Minta doa tersebut. Akhirnya dengan banyak pertimbangannya Nabi Musa, akhirnya setujulah. Nabi Musa mau mendoakan laki-laki tersebut untuk menjadi orang yang kaya. Akhirnya di suatu waktu Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau bahasa kita mah doanya seperti ini. Ya Allah, jadikanlah orang tersebut menjadi orang yang kaya. Jadikanlah orang tersebut menjadi orang yang mempunyai banyak harta. Seperti itu. Di kemudian hari Allah kabulkanlah doa Nabi Musa, akhirnya mengkayakanlah, ya, laki-laki tersebut menjadi kaya raya, menjadi orang yang banyak emasnya, menjadi orang yang banyak berliannya, banyak intannya, ya. Akhirnya ketika dia sudah mempunyai harta yang banyak, dia bukan malah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia malah berpoya-poya, dia malah bergelimang harta tersebut, ya. Bahkan di satu cerita dikatakan dia lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah ayat zakat, ya. Ayat zakat, disuruhlah sahabat untuk datang ke rumah laki-laki tersebut untuk meminta zakat, ya, untuk membayar zakat. Apa yang dikatakan laki-laki tersebut bukan untuk memberikan, ya, harta zakat tersebut, malah memberikan omelan ataupun marahan terhadap sahabat yang datang kepadanya. Diomelin, mau minta zakat, malah diomelin. Sambar geledek. Dia lupa bahwa kekayaan tersebut adalah doa daripada Nabi Musa alaihissalam, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pelantarannya Nabi Musa, dengan janji ketika dia mempunyai harta, dia bakal taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia malah bergelimang harta, dia lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan cerita tersebut, ya, ketika dia mempunyai sifat pelit, Allah tenggelamkan hartanya berikut orang tersebut. Siapa tersebut? Itu adalah Korun. Ya, ketika dia mempunyai orang miskin, minta doa kepada Nabi Musa, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang kaya, ya. Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ambleskan ke dalam bumi, ya, sampai saat ini. Itulah ceritanya Korun. Makanya banyak, ya, ketika kita belum kerja, ya, ketika kita masih pengangguran, kita masih sering sholat berjamaah di musola, di masjid, kita masih sering datang ke pengajian. Tetapi ketika kita sudah bekerja, jangankan datang ke masjid, ya, jangankan datang ke musola, kita buat sholat aja kita lupa. Astagfirullahaladzim. Itu artinya ketika kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, salah satu, ya, kita harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur, ya, mau kita dikasih yang sedikit, mau dikasih yang banyak, kita harus tetap bersyukur. Gitu, ya. Itulah. Jadi gitu, Im, ya.
perbedaan antara orang yang pelit dan juga orang yang kerugian orang yang pelit dan juga keuntungan orang yang dermawan. Ya, orang yang pelit adalah musibah besar. Ya, jauh dari manusia, jauh dari Allah, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Kalau orang yang dermawan, orang yang baik, dekat dengan manusia, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, jauh daripada neraka. Jadi, kita juga kalau menjadi orang yang dermawan, kita bakal banyak doa yang datang kepada kita, doa-doa yang baik. Doa yang baik. Seperti itu. Saling mendoakan. Saling mendoakan. Artinya begitu. Masya Allah. Banyak. Ngeri juga ya Kang, kalau kita banyak duit tapi kita punya pelit, malah menjadi timbulnya kerugian Buat kita. Tapi kalau kita banyak duit, kitanya dermawan, mau berbagi, ya nggak masalah, nggak jadi masalah. Iya. Maka keuntungan kalau kita menjadi orang yang dermawan, keuntungan buat kita. Nggak bakalan ada habisnya. Nggak bakal ada habisnya. Mana poso malu min sodakotin. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi alangkah baiknya ya kita menjadi orang yang dermawan. Ya, kedermawanan kita itu jangan dipaksakan. Ketika kita mempunyai duit 10.000, jangan sampai kita mengeluarkan sodako, mengeluarkan infak itu di atas batas kemampuan kita. Kita punya duit 10.000, kita mau infak 20.000 kan nggak bisa. Sedangkan kita punya duit 10.000, maka infakkanlah setengahnya ataupun kita infakkanlah 5.000 ya. Maka banyaklah keuntungan yang kita menjadi orang yang dermawan. Seperti itu. Kalau kita nggak bisa berbagi dengan harta, kita bisa berbagi dengan tenaga. Nah, bisa berbagi dengan pola pikir, dan juga berbagi dengan doa. Doa itu salah satunya. Ya, ketika kita tidak bisa menjadi kita nggak punya duit nih, misalkan mau berinfak ataupun bersodako ataupun membantu orang lain ya. Ada orang bangun rumah, ada orang bangun masjid, ada orang bangun majelis taklim, kita nggak punya harta. Ya, kita nggak punya duit buat membantu membeli semen, buat beli pasir, buat beli batako, kita nggak punya. Bagaimana caranya kita bisa membantunya? Kita senyum aja gimana? Maka dengan pikiran. Ya, kita meluangkan pikiran kita. Aduh, kita buat mikir aja susah ya. Kita nggak bisa, bukan kemampuan kita lah untuk berpikir. Ya, kita punya tenaga. Ya, tenaga kita kuat. Ya. Angkatlah batu, angkatlah semen, itu akan menjadikan nilai plus buat kita. Aduh, duit nggak punya, ya. Pikiran bukan ini hanya bukan ruang lingkup kita. Terus tenaga kita nggak kuat. Terlahir doa. Masih ada doa, ya. Doa silahun. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Ketika ada pembangunan, ada orang yang membutuhkan, kita nggak mampu, doa. Gitu. Oke. Mungkin cukup sampai di sini aja Kang kita. Obrolan kita. Nah, saya mengucapkan banyak terima kasih yang udah mau hadir ke sini berbagi, berdiskusi dengan saya. Mengajarkan banyak manfaat, mudah-mudahan untuk para penonton, viewers, dan subscriber. Benar. Sekali lagi saya banyak terima kasih Kang, dan juga banyak terima kasih juga kepada semuanya yang udah mau bantu support di channel Kopi Hitam 24 nih Kang. Amin. Mudah-mudahan kita semangat terus untuk semoga menjadi bisa diambillah kebaikannya apa yang kita buat ini. Seperti itu. Demikian video ini kita akhiri. Perbanyak sedekah, perbanyak sholawat, perbanyak ibadah agar pencapaian kita, apa yang hajat kita inginkan terkabul dan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar kan? Kita ngopi.